yang belakangan tentang sepatu bola cukainya. Nah, pertanyaannya simple, hanya bagaimana cara perhitungan barang masuk dari luar negeri melalui bea cukai tersebut. Yang kasus sepatu bola ya. Nah, gimana sih cara perhitungannya? Oke, terkait perhitungan impor-impor, teman-teman tadi saya sudah jelasin bahwa di bawah Kementerian Keuangan ada beberapa jenis, ada beberapa eselon 1 ya. Salah satunya pajak dan juga bea cukai. Nah, untuk yang mengurusi itu dibidangi oleh bea cukai. Oke, nah mungkin kalau kami sendiri belum terlalu mendalami cara perhitungan detailnya. Tapi kalau teman-teman tanya, Pak, gimana cara ngitung pajak penghasilan? Untuk yang cukai ini bukan ranah kami. Sepatu 10 juta di sana. Baik, dikonversi di sini berapa? Belum tentu ya. Itu konversi di sana atau sudah di sini berita tersebut? Kita belum tahu ya. Kalau misalnya harganya 10 juta di sana, berarti berapa puluh dolar begitu atau berapa ratus dolar ya berarti ya. Sampai di sini belum tentu nilainya semacam itu. Kemudian pada saat masuk ke kita itu ada yang namanya bea masuk, ada juga bea keluar. Jadi jangan salah ya, kalau kita punya barang dari dalam negeri kemudian dijual ke luar, itu ada namanya juga bea keluar. Yang kita permasalahkan selalu bea masuk. Nah, pada saat kalian mengimpor atau orang-orang produsen di dalam negeri mengimpor barang, contohnya skincare, itu di dalamnya sudah ada bea masuknya. Kenapa jadi murah, Pak? Nah, pertanyaannya kok bisa jadi murah? Jangan-jangan bahannya gimana? Pernah nanya kan? Kan enggak, kita main pakai aja. Ada harganya murah ya. Pertama itu. Artinya, dia menggunakan barang yang lebih murah sebetulnya dibandingkan dengan produknya Indonesia. Kemudian, selain itu ada pungutan yang namanya PPN impor. Di barang yang masuk dari luar negeri, ke dalam ada dua pungutannya, bea masuk dan PPN impor. Satu lagi kalau sifatnya barang mewah, misalnya ada yang nanti cita-citanya bawa Ferrari, bukan Muhammad Ferrari, mobil Ferrari, Muhammad Ferrari. Ya kemarin ya, Ferrari dari luar, maka kalian akan membayar yang pertama namanya bea masuk, yang kedua namanya PPN impor. Ketiga namanya PPN BM impor. 3 jenis itu, sehingga harga Ferrari di sini beda sama di negara lain. Kok murah? Ya silahkan bawa ke Indonesia, pasti lebih mahal kan? Baik, nah kenapa tadi dibilang bahwa harganya bisa berlipat-lipat? Tergantung jenis barangnya. Kalau dia cukai, dia akan melihat jenis barangnya. Semakin langka, bea masuknya akan semakin mahal. Mahal. Semakin berbahaya dia masuknya mahal. Contohnya minuman beralkohol, jangan salah, kalau didatangkan dia masuknya akan lebih tinggi. Kenapa? Memang tidak diharapkan sama Indonesia. Seperti tadi Ibu Ida tadi bilang bahwa salah satu fungsi pajak termasuk bea cukai adalah mengatur supaya apa? Kita tidak mendapatkan barang-barang yang berbahaya. Pertama. Yang kedua, produksi dalam negeri itu bisa berkembang sehingga ekonomi ada di dalam. Itu salah satu fungsi dari pajak bea cukai. Jadi kalau misalnya 10 juta, mending kenapa nggak beli di Indonesia aja? Emang di Indonesia nggak ada? KW-nya minimal ada ya. KW sama asli bedanya apa? Harga kan? Kualitas. Yakin? Skincare Indonesia sama skincare luar? Murah mana? Murah Indonesia. Ya, betul. Saya juga pakai. Yang cewek-cewek ini yang pakai. Gimana? Mahal mana? Mahalan Indonesia atau luar? Produk Indonesia atau produk luar? Produk luar, ada pajak. Kenapa kita nggak mulai hari ini kita beli produk